Nah, pada pertemuan sebelumnya, di video pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu definisi dari fungsi dua peubah dan domain dari fungsi dua peubah, di mana kita pelajari bahwa kalau misalnya untuk grafik fungsi pada fungsi satu peubah, berarti daerah asalnya atau domainnya itu ada menggunakan bilangan real. Jadi ketika nanti kita menggambar grafik fungsinya, maka grafik fungsi yang dihasilkan nanti berupa fungsi dua peubah, lalu berarti grafik dimakan bagi grafik dari fungsi atau garis dari fungsi. Sebentar. Yang Ibu katakan nanti grafiknya di sini itu berbentuk permukaan, berupa masih sudah di ruang, maksud Ibu kalau di fungsi dua peubah. Nah, bidang koordinat berarti dia terletak pada sumbu koordinat x, y, z. Jadi jika di sini diberikan sumbunya ada sumbu x, sumbu y, dan sumbu z, maka kita ingat tadi kalau daerah asalnya itu berupa himpunan pasangan berurut. Berarti dia berupa daerah di sini. Ini domain dari fungsi f-nya. Nah, jadi dia berupa daerah. Kemudian ketika kita misalkan kita di sini mengambil salah satu titik gitu ya. Misalkan kita mengambil salah satu titik di domain kuningnya. Ganti ini. Nah, misalkan kita mengambil gitu ya. Nah, maka x, y di sini itu akan terhubung dengan salah satu titik atau nilai, yaitu kita katakan saja z, yang tentunya z-nya nanti ini itu akan tegak lurus dengan bidang xy atau bidang domain. Nah, kita lihat di sini ada z itu yang mempunyai nilai adalah fungsi di x, y. Nah, dengan demi domain sini, dia pasti mempunyai kawan tepat satu atau tepat satu nilai di bidang z. Dengan demikian, y di sini atau bidang domain di sini itu akan hanya memotong tepat satu daerah hasil. Nah, berarti ketika kita menyebut grafik fungsi dua peubah, berarti yang dimaksud di sini itu adalah. Nah, penggambaran dari grafik fungsi ini itu tentu saja sangat membantu kita untuk memahami suatu fungsi dua peubah. Nah, kenapa seperti itu? Karena grafik di sini itu akan memberikan ilustrasi terkait dengan persamaan yang diberikan atau fungsi yang diberikan. Nah, sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita harus tahu dulu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah mahasiswa dapat membuat sketsa grafik fungsi dua peubah. Nah, sebelum mempelajari grafik fungsi dua peubah, kita akan mengenal dulu beberapa bentuk permukaan di ruang R3 dan bagaimana cara membuat sketsa suatu permukaan di ruang R3. Nah, ada beberapa sketsa nanti yang akan kita pelajari di permukaan di R3 di sini ya. Yang akan kita pelajari ada bola yang pertama, baru kemudian ada elipsoida, baru ada hiperboloida nanti, baik itu hiperboloida berdaun 1 maupun hiperboloida berdaun 2. Kemudian ada paraboloida eliptik, baru ada juga paraboloida hiperbolik, baru ada juga kerucut eliptik, dan ada bidang. Nah, oleh karena itu sebelum kita mempelajari nanti kalian harus mengingat kembali apa itu persamaan lingkaran, apa itu persamaan parabola, apa itu persamaan dari elips, apa itu persamaan dari hiperbola, itu harus diingat kembali, gitu ya. Nah, yang pertama yang kita pelajari di sini itu adalah tentang permukaan ruang di R3 yaitu bola. Nah,
sebelum kita membahas sketsa permukaan di R3 atau di ruang ini tentang bola ini, kita ingat dulu bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum dari persamaan lingkaran itu apa ya? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat Ditambah Y. X kuadrat gitu ya? Akan lingkar persamaan bentuk umumnya bagaimana ya? Masih ada yang ingat? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalau dia berpusat sama dengan N dengan pusat A, B dan jari-jarinya R. Kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya adalah R. Nah, kita masuk ke bola. Nah, bentuk umum dari persamaan bola itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat. Dan yang perlu diperhatikan di sini, A-nya di sini non negatif, berarti nolnya masuk ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mensketsa atau menggambarkan permukaan bola di R3 di ruang gitu ya. Nah, untuk menggambarkan permukaan dari bola, berarti kita akan menggambarkan dulu jejak-jejaknya. Jejak-jejaknya di bidang koordinat. Maksudnya gitu di bidang XY, jejaknya di bidang YZ, jejaknya di bidang XZ. Setelah kita menggambarkan jejaknya masing-masing, baru kita satukan. Nah, kita coba satu persatu. Kita cari dulu jejak di bidang XY. Nah, kalau kita mau mencari jejak di bidang XY, berarti yang carinya di sini ya X0 Y dengan 0, berarti 2. Z-nya kok Ibu tulis lagi? Ibu, sorry. Berarti langsung ya, berarti sama dengan A kuadrat ya. Berbentuk seperti ini sama dengan berartinya adalah, nah kalau kita gambarkan dalam sumbu X, Y, Z gitu, kita coba untuk menggambarkan di sumbu jari negatifnya di sini, negatifnya jarinya di sini, berarti bagus ya, ya seperti ini, gitu ya. Ini jejak di bidang XY-nya. Nah, selanjutnya kita coba mencari jejak di bidang YZ. Oh, XZ dulu Ibu cari, sorry. Kalau di jejak di bidang XZ, berarti yang bernilai 0 apanya ya di sini? Y, Bu. Ya, betul. Berarti yang bernilai 0 adalah YZ ya. Nah, kita sama dengan 0 kuadrat. Ini juga ternyata berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat. Bedanya kalau yang pertama tadi, dia terletak di bidang XY. Kalau ini berarti terletak di bidang XZ gitu ya. Maksudnya jari. Oke, nah Ibu jadikan satu saja di gambar yang tadi ya. Coba, kalau misalnya kita jadikan satu, tapi Ibu buat gambar yang berbeda, warna yang berbeda biar kelihatan gitu ya. Di bidang XZ ya, berarti Z-nya kita ambil yang sumbu negatif ke bawah, A-nya misalnya di sini. Dengan ya. Nah, gitu. Nah, itu kalau di bidang XZ. Nah, sekarang kalau di bidang YZ, berarti yang bernilai 0 adalah X. apa yang bidang berarti apa Y kuadrat A, tetapi dia terletak di bidang YZ. Nah, sekarang kita gambarkan lagi jejaknya di bidang YZ. Nah, coba dengan warna berbeda lagi kita gambarkan. Di bidang YZ. Berarti warna, kita coba warnanya. Y dengan Z-nya ya. Oke, berarti gini ya. Gambar Ibu abstrak banget ya. Nah, gitu. Nah, bentuknya seperti itu. Yang ini tadi bidang YZ. Nah, kalau kita gambarkan secara GeoGebra gitu sudah pernah Ibu buat juga gambarnya seperti ini. Nah, dia jadi berbentuk bola seperti ini. Ini gambar dari permukaan bola gitu ya. Jadi kalian ingat kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat
ditambah Z kuadrat sama dengan A kuadrat, di mana A-nya di sini adalah bilangan non negatif, berarti dia berbentuk persamaan bola. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke yang permukaan yang kedua? Ya, nah permukaan yang kedua yang kita pelajari di sini itu adalah permukaan elipsoida tadi seperti kata Ibu, elipsoida. Nah, kalau kita sebelum mempelajari permukaan elipsoida di sini, berarti kalian harus ingat kembali bentuk umum dari persamaan elips apa ya? Ada yang masih ingat? Bentuk umumnya apa ini? Bentuk umumnya adalah X kuadrat. Oh, jangan di sini nanti dia mengganggu tulisannya. Persamaan elipsi 0, itu. Nah, bagaimana kalau dia bukan berpusat di 0,0? Nah, kalau gitu ya, berarti misalnya dia pusatnya di Ibu taruh di bawah sini ya, supaya dia tidak mengganggu nanti. Berarti nanti kalau di 0 dan 1, Q gitu ya, di sembarang titik selain X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B, Y min Q, Mas Ibu, dikuadratkan dibagi dengan B kuadrat sama dengan 1. Nah, itu kalau misalnya dia merupakan persamaan elipsoida. Nah, kalau dia bentuk umum dari persamaan elipsoida, berarti bentuk umumnya itu adalah nah, ini dia. Bentuk umumnya dari persamaan elipsoida itu adalah X kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat ditambah Z kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama dengan 1. Di mana A, B, C-nya di sini. ABC. Ada perbedaan ya, kalau tadi dia A-nya itu non negatif kalau di bola. Nah, kalau di elipsoida ternyata ada syarat tambahan. Ternyata A, B dengan C-nya itu harus merupakan bilangan positif. Karena hal ini terkait dengan kalau misalnya dia merupakan bilangan rasional, berarti penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, sama seperti tadi, bagaimana cara kita untuk mensketsa elipsoida pada bidang koordinat, pada permukaan maksud Ibu, menggambarkan permukaan elipsoida gitu ya. Nah, berarti untuk mensketsa atau menggambarkan permukaan elipsoida di sini, kita juga harus menggambarkannya. TikTok nah. Untuk menggambarkan permukaan elipsoida, berarti kita juga harus menggambarkan jejak-jejaknya di bidang koordinat. Seperti tadi kita menggambarkan di bidang XY, di bidang XZ, di bidang YZ gitu. Jadi kita harus mencari jejak-jejaknya di bidang XY, XZ dengan YZ. Nah, coba kita buat satu persatu. Kita mulai dari jejak di bidang XY dulu. Oke, kalau jejak di bidang XY berarti Z-nya yang berarti OY, gitu kan? Nah, kali X kuadrat itu dibagi dengan A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi dengan B kuadrat ditambah Z-nya kan 0, berarti 0 kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama dengan 1. Dalam artian berarti ini sama saja dengan X kuadrat dibagi dengan A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. 0 dibagi C kan 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0 ya. Berarti tetap di sini 0 sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat ternyata ini merupakan persamaan elips, ya kan? Persamaan elips dengan titik pusatnya adalah 0,0 dan sumbu mayornya itu adalah 2A, sumbu minornya itu adalah 2B. Nah, kalau kita gambarkan jejak di bidang X-nya, kita buat aja gambar Y, di sini X, Y,
Z. Nah, karena dia di bidang XY, berarti yang kita buat ininya dulu, sumbu negatifnya di bidang X dengan Y dulu. Ya. Oke, nah kita gambarkan. Nah, kita lihat tadi sumbu mayornya itu adalah A di X. Kemudian sumbu minornya itu adalah B. Nah, kalau kita hubungkan, dia bentuknya seperti ini. Ya, lewat ya, sorry. Gitu. Itu ya, bentuknya ya. Kalau di bidang XY ya, harusnya agak gepeng itu, Ibu malah kelihatan membundar jadi seperti lingkaran. Elips ya dia ya. Nah, itu di jejak di bidang XY. Selanjutnya sama, jejak di bidang YZ juga gitu. XZ maksud Ibu. Jejak di bidang XZ berarti yang bernilai 0 siapa? Y, Bu. Y-nya. Kalau Y-nya bernilai 0 berarti dalam artian dia berada di bidang X. Elipsoida itu adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Berarti tinggal kalian masukkan X kuadrat per A kuadrat ditambah 0 kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dalam artian berarti ini sama saja atau ekuivalen dengan mengatakan X kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Oh, ternyata dia sama. Dia berbentuk persamaan elips. Bedanya apa nih? Coba. Bedanya apa ya? Apa bedanya Sumbu dengan yang mayor tadi? dan minornya, Bu. Oh iya, sumbu mayor dan sumbu minornya. Kalau tadi sumbu mayornya adalah 2A dan 2B, kalau ini berarti sumbu mayornya adalah 2A dan sumbu minornya itu adalah 2C gitu. Bu, apakah harus mayornya 2A, minornya 2C? Tidak. Nilainya dapatnya berapa gitu. Nah, ini sumbu mayor dan sumbu minornya. Nah, kalau kita gambarkan gitu, di jejaknya di bidang XZ gitu, kita lihat. Kita gambarkan di sini saja dalam gambar yang sama, tetapi warna yang berbeda seperti tadi ya. Nah, gambar yang tadi nggak ada ya? Kok nggak muncul ya? Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau gambar yang di bidang XZ, berarti kita teruskan ininya ya. Karena dia di bidang XZ. Oke, tadi sumbu mayornya adalah A. Sumbu mayornya adalah A. Dan sumbu minornya adalah C. Nah, kalau kita gambarkan, berarti gambarnya seperti ini. Ya, gitu. Oke, sekalian Ibu gambarkan yang jejak di bidangnya dulu ya, biar kelihatan. Ini di bidang X tadi ya. Negatif B, P. Berarti tadi gambarnya seperti ini. Ini yang di bidang XY ya tadi ya. Di bidang XY, ini tadi di bidang XZ. Nah, berarti sisa satu lagi, YZ. Kalau dia di bidang YZ, berarti yang bernilai 0 adalah X-nya ya. X-nya yang bernilai 0 dalam artian berarti dia di bidang Y0Z. Kalau kita buat berarti bentuk persamaannya kira-kira Y kuadrat per B kuadrat gitu. Ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini sendiri berbentuk elips. Juga sama. Ternyata dia berbentuk elips dengan pusatnya di 0,0 juga. Di mana sumbu mayornya itu adalah 2B ya, dan sumbu minornya itu adalah 2C. Perbedaannya hanya di situ aja, sumbu mayor dan sumbu minornya. Gitu ya. Jadi ternyata jejaknya itu semuanya di elips, maksud Ibu. Jejak semua di bidang itu
itu adalah ternyata elips. Nah, kalau kita gambarkan untuk yang terakhir ini jejaknya di bidang YOZ. Coba kita gambarkan YOZ. Nah, tadi sudah Ibu gambar, nggak muncul lagi ya. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, X, Y, Z. Berarti kalau di bidang YOZ, ini kita lanjutkan ya. Oke, Ibu gunakan warna yang berbeda dulu. Oranye. YOZ tadi berarti B dengan C ya. YOZ B dengan C. Berarti kalau di sini Ibu ambil C, di sini Ibu ambil negatif C, kemudian di sini Ibu ambil B, di sini Ibu ambil negatif B, berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini yang di bidang YZ. Ya, ini yang di bidang YZ. Tadi yang di bidang XY Ibu gambarkan ulang. Kerja 2 kali ya jadinya Ibu ya. Di bidang XY tadi gimana tadi? X dengan Y-nya di A dengan B ya. Ibu ambil A-nya tadi di sini. Iya. Di sini negatif A-nya. Kemudian Ibu hubungkan A dengan negatif B. Berarti ini. Ini yang di bidang XY. Yang di bidang XZ-nya warna biru ya tadi Ibu buat ya. XZ-nya tadi berarti antara A dengan C ya. Ya betul, A dengan C. Berarti kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Gambar elipsnya. Sketsanya seperti ini kira-kira ya. Yang ini di bidang XZ. Yang ini bidang XY dan ini bidang YZ. Jadi dia agak gepeng sebenarnya, itu kurang gepeng aja Ibu. Ya, dia berbentuk seperti itu kira-kira sketsanya. Nah, kalau dalam bentuk GeoGebra bisa kita lihat di sini. Sudah Ibu coba gambarkan dalam gambar GeoGebra. Nah, gini dia. Bentuknya agak mirip, agak gepeng harusnya. Cuma tadi gambar Ibu kurang gepeng saja. Seperti batu apa ya namanya itu ya, yang agak gepeng itu. Ya, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita coba untuk permukaan yang lain? Permukaan selanjutnya. Nah, permukaan selanjutnya itu adalah permukaan ya. Nah, permukaan selanjutnya itu adalah permukaan hiperboloida berdaun satu. Nah, tentu kalau kita mempelajari hiperboloida berdaun satu, berarti akan ada hiperboloida berdaun dua, gitu ya. Nah, tetapi sebelum kalian masuk ke sini, kalian harus ingat persamaan dari hiperbola, di mana persamaan hiperbola sama dengan satu. Yang di sini sebagai sumbu real atau sumbu nyatanya. Ya tinggal kalian tambahkan seperti tadi Q ya, bedanya di sini saja. Nah, itu kalau hiperbola di bidang koordinat. Nah, bagaimana kalau di ruang? Nah, kalau di ruang itu namanya hiperboloida. Nah, di sini ada hiperboloida berdaun satu dan ada hiperboloida berdaun dua. Nah, perbedaan hiperboloida di berdaun satu dengan dua nanti terlihat di tanda negatifnya. Nah, kalau bentuk umum dari hiperboloida berdaun satu bentuknya seperti ini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dan ingat, di sini ABC setelah ya. Baik. Nah, kita akan mempelajari yang hiperboloida berdaun satu ya. Nah, bentuk umumnya di sini adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikurang Z kuadrat dibagi dengan C kuadrat sama dengan 1. Di mana A, B, C-nya di sini adalah bilangan positif. Ingat, bilangan positif berarti dia tidak boleh sama dengan
0. Nah, untuk mensketsa permukaannya, berarti kita harus mencari jejak-jejaknya juga di bidang koordinat. Seperti tadi, kita mencari jejaknya di bidang XY, jejaknya di bidang YZ, kemudian di bidang XZ ya. Kita cari satu-satu. Kita mulai dari jejaknya di bidang XY dulu. Nah, kalau jejaknya di bidang XY, berarti yang bernilai Z-nya yang sama dengan 0, berarti kira-kira persamaannya seperti apa di sini? 0. Nah, kita lihat di sini persamaan. Sebentar, Ibu izin mengaktifkan kamera. Gambar seniornya tadi adalah negatif B gambarnya. Ini jejak di bidang XY, jadi dia berbentuk elips. Nah, selanjutnya jejak di bidang XZ. Nah, kalau dia jejak di bidang XZ, berarti yang bernilai 0 siapa? Yang iya, YZ. Nah, kita ingat bentuk umum dari persamaan 0, 1. Persamaan apanya? Nah, kalau kalian gambarkan di bidang XZ ya, berarti kita kembali ke tadi gitu. Nah, di bidang XZ kira-kira kita lanjutkan di sini. Oke, XZ ya. Ya, aduh. Ya. Karena sumbu imajinernya tadi adalah C, 2C, berarti di sini kita buat negatif C. Oh. Nah, gitu. Itu untuk yang jejak di bidang XZ. Satu lagi, jejak di bidang YZ. Nah, kalau jejak di bidang YZ, berarti yang nilai 0 siapa? Berarti sama dengan 1. Ada C kuadrat sama dengan 1. Ini berbentuk apa ya? Adalah 2C. Nah, berarti kalau kita gambarkan, sumbu realnya itu adalah 2B dan sumbu imajinernya adalah 2C. Nah, kira-kira gambarnya gini. Sebentar putih. Nah, ya, gitu. Berarti kalau di bidang tadi yang terakhir adalah YZ ya. Kita ganti warnanya dengan hijau saja. Realnya tadi adalah di Oh, berarti salah dari yang sini ya tadi ya kita ya. Yang kedua harusnya bukan di situ ya. Harusnya keduanya kan di A ya. Berarti harusnya bidang kira-kira ke atas, terbuka ke atas. Ini, terbuka ke atas. Atau kalau kalian mau lihat secara GeoGebra-nya bentuknya seperti ini. Jadi dia terbuka ke atas di sini. Nah, ini kenapa dia terbuka di kuadrat per A kuadrat, ya kan? Nih persamaannya tadi kan adalah X kuadrat, gitu. Terbukanya kuadrat, tapi apa Bu? Berarti dia terbuka ke samping dengan ke di. Oke. Terbukanya kemana kira-kira? Di depan dan belakang Bu, di sumbu Iya, X. betul. Dia. Jadi kalau misalnya nanti rupanya terbuka pasti ada yang keliru. Gitu. Itu berarti ya terbukanya di sumbu Y-nya gitu. Kalau dia negatifnya di X, berarti dia terbukanya di sumbu X-nya. Ya, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu?